Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sekarang kita melanjutkan ngaji kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Usulil Fiqhi yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang at-ta'arud bainal adillah bagian yang keempat. Seperti apa bentuk dari at-ta'arud bainal adillah bagian yang keempat ini? Yaitu apabila ada dua dalil yang tampaknya saling bertentangan. Nah, dua dalil ini sama-sama memiliki sisi keumuman dan juga sisi kekhususan. Bagaimana cara menyelesaikan pertentangan di antara dua dalil yang seperti ini? Maka caranya ada dua. Yang pertama adalah dengan ditaksis. Kalau tidak memungkinkan untuk ditaksis, maka ditarjih. Jadi cara menyelesaikan ada dua metode, yaitu ditaksis. Kalau tidak memungkinkan untuk ditaksis, maka ditarjih. Bagaimana cara mentaksisnya? Ini akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Bagaimana cara mentaksis di antara dua dalil yang saling bertentangan, yang mana dua dalil ini sama-sama memiliki sisi keumuman dan sisi kekhususan. Maka cara mentaksisnya, dalil yang pertama, sisi keumumannya ditaksis dengan kekhususan dalil yang kedua. Sisi keumuman dari dalil yang kedua ditaksis dengan kekhususan dalil yang pertama. Jadi ini ada istilahnya ada silang ya. Sisi keumuman dalil yang pertama ditaksis dengan sisi kekhususan dalil yang kedua. Sisi keumuman dalil yang kedua ditaksis dengan kekhususan dalil yang pertama. Ini cara mentaksis di antara dua dalil yang tampaknya bertentangan, yang sama-sama memiliki sisi keumuman dan sisi kekhususan. Hukmul qismir rabi'i ialah hukum bagian yang keempat. Amal qismur rabi'u adapun bagian yang keempat, wahwa dan adapun al-qismur rabi' ma idza ialah ketika ta'aradah bertentangan nasani apa dua teks atau dua dalil, kullu wahidin adapun masing-masing satu minhuma dari keduanya nasani amun ialah umum min wajhin dari satu sisi wa khasun dan khusus min wajhin dari sisi yang lain. Artinya dua dalil ini sama-sama memiliki sisi keumuman dan sisi kekhususan. Bagaimana cara menyelesaikan pertentangan di antara dua dalil ini? Fayukhassu maka ditaksis kullu wahidin apa masing-masing satu minhuma dari keduanya nasani bihususil akhari dengan kekhususan yang lain. In amkana dzalika apabila memungkinkan dzalika apa itu taksis. Kalau tidak memungkinkan, wa illa ay wa illam yumkin dzalik fayutlabu maka dituntut at-tarjihu apa mengunggulkan fima ta'arada fihi
fima pada sesuatu ta'arobo yang bertentangan apa nasoni fihi di dalam ma. Jadi kalau memungkinkan ditaksis, kalau tidak memungkinkan ditaksis, maka ditarjih. Seperti apa contohnya? Dengan menggunakan taksis yang bisa untuk ditaksis ini seperti apa contohnya? Ini dijelaskan oleh musonif ini secara rinci di bagian ini. Misaluma adapun contohnya sesuatu yumkinu yang mungkin fihi di dalam ma zalika apa itu taksis hadis Abi Dawud ialah hadis Imam Abi Dawud, yaitu idza kanal ma'u ketika ada al ma'u apa air kullataini ialah dua kullah fa innahu maka sesungguhnya apa alma la yanjusuh ialah tidak najis apa alma ma hadis Ibnu Majah beserta hadis Imam Ibnu Majah innal ma'a sesungguhnya apa air la yunajjisuhu ialah tidak menajiskanhu terhadap alma syai'un apa sesuatu illa ma kecuali sesuatu ghalaba yang mengalahkan apa ma ala rihi atas baunya alma wa ta'mihi dan rasanya alma wa launihi dan warnanya alma. Ini ada dua hadis yang tampaknya saling bertentangan. Hadis yang pertama memiliki sisi keumuman dan sisi kekhususan. Begitu juga hadis yang kedua memiliki sisi keumuman dan sisi kekhususan. Bagaimana cara menyelesaikan pertentangan di antara dua hadis ini? Yaitu dengan cara ditaksis. Keumuman hadis yang pertama ditaksis dengan kekhususan hadis yang kedua. Keumuman hadis yang kedua ditaksis dengan kekhususan hadis yang pertama. Nah, di mana letak keumuman dan kekhususan hadis yang pertama? Fal awwalu maka adapun yang pertama, maksudnya hadis yang pertama, khosun ialah khusus fil kullataini di dalam dua kullah. Amun umum fil mutaghayyiri di dalam yang berubah wa ghairihi dan selain al mutaghayyir. Jadi hadis yang pertama ini sisi kekhususannya adalah khusus air yang mencapai dua kullah. Sisi keumumannya yaitu air baik berubah maupun tidak berubah. Jadi apabila ada air mencapai dua kullah dan terkena najis, maka air ini tidak menjadi najis. Baik berubah maupun tidak berubah, tidak menjadi najis. Ini adalah hadis yang pertama. Sementara hadis yang kedua, ini akan dijelaskan nanti ya, hadis yang kedua, sisi keumumannya dan juga sisi kekhususannya. Wa maknahu dan adapun pengertian al-awwal, annal ma'a ialah sesungguhnya apa air idza balagha ialah ketika mencapai apa alma kullataini pada dua kulla fama maka sesuatu fauqu lebih atau ke atas wa waqa'at dan terjatuh fihi di dalam alma najasatun apa suatu najis fa innahu maka sesungguhnya apa alma la yatanajjasuh ialah tidak menjadi najis apa alma mahma ialah bagaimanapun kanat ada hadhihin najasatu apa najis ini bagaimanapun bentuk najisnya maksudnya tidak menyebabkan air yang mencapai dua kula ini menjadi najis. Juga baik ma ini berubah maupun tidak berubah juga tidak bisa menjadi najis. Wasawaun dan baik taghayyara berubah apal ma awalam yataghayyar atau tidak berubah apal ma. Wahada dan adapun ini layatanajas atau ada mutanajus ghairu makbulin ialah tidak diterima fima pada sesuatu isi dari imma ini adalah air fima pada sesuatu atau air lau taghayyara andaikan berubah apa ma
Lau taghayyara andaikan berubah apa ma. Ini sisipan pernyataan dari musannif. Wa idza kana dan ketika ada apa alma aqallah ialah kurang min kullataini dari dua kullah wa waqa'at dan terjatuh fihi di dalam alma najasatun apa suatu najis fa innahu maka sesungguhnya apa alma ia tanajjasuh ialah menjadi najis apa alma sawaun baik taghayyarah berubah apa alma aul amla atau tidak berubah apa alma. Ini adalah mafhum mukhalafahnya. Mafhum mukhalafah dari hadis yang pertama. Air kalau sudah mencapai dua kullah dan terkena najis, maka air ini tidak menjadi najis. Baik air ini berubah atau tidak berubah. Nah, mafhum mukhalafahnya, kalau air ini tidak mencapai dua kullah dan terkena najis, maka menjadi najis. Baik berubah atau tidak berubah. Ini mafhum mukhalafahnya. Sekarang akan membahas hadis yang kedua. Mana letak sisi keumumannya dan sisi kekhususannya. Wan nasusani dan adapun teks yang kedua, maksudnya hadis yang kedua, al muqabilu yang berlawanan lahu terhadap al awal, terhadap hadis yang pertama, wa huwa dan adapun an nasusani hadisu ialah hadis innal ma'a sesungguhnya apa air la yunajjisuhu ialah tidak menajiskanhu terhadap alma syai'un apa sesuatu illa ma kecuali sesuatu ghalaba yang mengalahkan apa ma ala rihi atas baunya alma wa ta'mihi dan rasanya alma wa launihi dan warnanya alma. Khasun ialah khusus. Ini menjadi khobar dari wan nasusani. Wan nasusani al muqabilu lahu khasun ialah khusus fil mutaghayyiri di dalam yang berubah, di dalam air yang berubah, amun umum fil kullataini di dalam dua kullah, maksudnya air yang mencapai dua kullah, wadunahuma dan kurang kullataini. Wadunahuma dan di bawah kullataini atau kurang kullataini. Kurang dari dua kullah. Jadi hadis yang kedua ini sisi keumumannya adalah baik air itu dua kullah maupun kurang dari dua kullah. Ini sisi keumumannya. Sisi kekhususannya yaitu hanya membicarakan air yang berubah saja. Jadi air itu baik mencapai dua kullah maupun kurang dari dua kullah tidak menjadi najis apabila terkena najis. Kecuali najisnya ini membuat air itu berubah. Baik berubahnya itu dari segi baunya, rasanya, ataupun warnanya. Nah, berarti ini kan membicarakan secara khusus air yang berubah karena terkena najis. Dan sisi keumumannya, baik air ini mencapai dua kullah maupun kurang dari dua kullah. Kemudian wa yufidu dan berfaidah apa an-nasusani annal ibrata bahwa sesungguhnya apa pertimbangan yang menjadi acuan atau yang menjadi pertimbangan bitaghayyuri ialah dengan berubah labil miqdari bukan dengan ukuran. Jadi air yang terkena najis itu yang menjadi ukuran najis tidaknya yaitu dengan berubah atau tidak berubah. Kalau berubah maka najis, kalau tidak berubah maka tidak najis. Bukan ukuran. Nah, maksudnya bukan ukuran ini baik air itu mencapai dua kullah maupun kurang dari dua kullah. Kalau terkena najis dan berubah maka najis. Apabila tidak berubah maka tidak najis. Ini maksudnya. Faida waqa'at maka ketika terjatuh fihi di dalam
di dalam alma, najasatun apa najis, najasatun apa suatu najis, fa innahu maka sesungguhnya sya'an yundaru ialah, ini ya, ini domir sya'an ini. Faida waqat maka ketika terjatuh fihi di dalam makna najasatun apa suatu najis, fa innahu maka sesungguhnya sya'an yundaru dilihat atau ditinjau fihi apa di dalam alma. Faida taghayyara maka ketika berubah apa alma, fahuwa maka adapun alma najisun ialah najis. Wa idza lam yataghayyar dan ketika tidak berubah apa alma, fahuwa maka adapun alma laisa ialah tidak ada apa alma binajisin ialah najis. Biduni nazrin dengan tanpa melihat atau dengan tanpa meninjau ila miqdarihi pada ukuran alma. Hal apakah balagha mencapai apa alma kullataini pada dua kullah, aulam amlam yablu atau tidak mencapai apa alma. Wahadal hukmu dan adapun hukum ini al-mustafadu yang diperoleh min hadal hadisi dari hadis ini makbulun ialah diterima, wa mu'tabarun dan diperhitungkan atau dianggap. Wa ilaihi dan terhadap hadal hukmu zahaba berpendapat ba'dul a'immatil mujtahidina siapa sebagian para imam mujtahid. Siapa sebagian para imam mujtahid. Nah, jadi kalau air terkena najis dan tidak berubah, maka tidak najis, baik mencapai dua kullah maupun kurang dari dua kullah. Sebaliknya apabila ada air terkena najis dan berubah, maka menjadi najis, baik lebih dua kullah ataupun kurang dari dua kullah. Ini adalah hukum yang diperoleh, yang dipahami dari hadis yang kedua. Lakin akan tetapi, ini ya, lakin akan tetapi fihi ialah di dalam hadal hukmu ihmalun adapun pengabaian lin nasil awali terhadap teks yang pertama. Cuman kalau hukum ini yang diambil berdasarkan hadis yang kedua, maka ada pengabaian terhadap teks atau hadis yang pertama. Hadis pertama itu kan kalau air mencapai dua kullah dan terkena najis, maka tidak najis, baik berubah ataupun tidak berubah. Nah, ini itu hadis yang pertama. Nah, kalau yang diamalkan adalah hadis yang kedua, maka ada pengabaian terhadap hadis yang pertama. Faida aratna maka ketika menginginkan siapa kita al-akhdha pada mengambil atau untuk mengambil bin nasaini dengan dua teks, dua nas, dua dalil, wa i'malad dalilaini dan mengamalkan dua dalil, fa innahu maka sesungguhnya apa al-akhdhu bin nasaini wa i'malud dalilaini yakunu ialah ada apa al-akhdhu bin nasaini wa i'malud dalilaini bil jam'i ialah dengan mengkompromikan bainahuma di antara keduanya nasaini. Wadzalika dan adapun itu al-jam'u bi anna khussah ialah dengan mentaksis siapa kita umumal awali terhadap keumuman hadis yang pertama bihususitani dengan kekhususan hadis kedua. Wahwa dan adapun khusususani wahwa dan adapun khusususani at-taghayyiru ialah berubah. Fanahkumu maka menghukumi siapa kita binajasatima dengan najisnya sesuatu, isi dari ma ini adalah air, binajasatima dengan najisnya sesuatu atau air, balagha yang mencapai apa ma, kullataini pada dua kula, bitaghayyuri dengan berubah, wayasiru dan menjadi takdiruhu apa perkiraan atau asumsi taksis seperti ini bunyinya taksis ini.
Wa yasiru dan menjadi takdiruhu apa pengasumsian taksis, bentuk dari taksis itu seperti apa bunyinya? Ialah, ini menjadi khobar dari yasiru. Kalimat ini ya, menjadi khobar. Mahalnya menjadi khobar. Ialah, idza kana ketika ada alma'u apa air, kullataini ialah dua kullah, lam yanjus maka tidak najis apa alma, illa bitaghayyuri kecuali dengan berubah. Kemudian, wa nakhussu dan mentaksis siapa kita umumatsani terhadap keumuman hadis yang kedua bihususil awali dengan kekhususan hadis pertama wa huwa dan adapun khususul awal kaunuhu ialah adanya alma kullataini ialah dua kullah kaunuhu ialah adanya alma kullataini ialah dua kullah fanahkumu maka menghukumi siapa kita bi annama dengan sesungguhnya apa sesuatu isi dari ma ini adalah air bi annama dengan sesungguhnya apa sesuatu atau air dunal kullataini yang di bawah dua kula atau kurang dua kula yang justru ialah najis apa ma wa illam yataghayyar dan meskipun tidak berubah apa ma fayasiru maka menjadi menjadi takdiruhu apa asumsi taksis ialah ini bunyinya seperti ini asumsi taksisnya ialah ini menjadi khobar ya menjadi khobar dari yasiru kalimat ini mahalnya menjadi khobar al-ma'u adapun air tohurun ialah suci la yunajisuhu tidak menajiskanhu terhadap al-ma' syai'un apa sesuatu ilama kecuali sesuatu ghayyara yang merubah apa ma launahu terhadap warnanya alma aurihahu atau baunya alma au ta'mahu atau rasanya alma illama kecuali sesuatu ini isi dari ma ini adalah air illama kecuali sesuatu atau air karena yang ada apa madunal kullata ini ialah kurang dua kullah fa innahu maka sesungguhnya apa ma yang justru ialah najis apa ma wa illam yataghayyar dan meskipun tidak berubah apa ma wa illam yataghayyar dan meskipun tidak berubah apa ma ini adalah cara mentaksis ya mentaksis dua dalil yang tampaknya saling bertentangan yang memiliki sisi keumuman dan memiliki sisi kekhususan. Dalil pertama memiliki sisi keumuman dan sisi kekhususan. Dalil yang kedua juga memiliki sisi keumuman dan sisi kekhususan. Bagaimana cara mentaksisnya? Yaitu keumuman hadis keumuman dalil pertama ditaksis dengan kekhususan dalil kedua. Keumuman hadis yang kedua ditaksis dengan kekhususan hadis yang pertama. Contohnya seperti apa? Ini contohnya barusan. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.